go now? Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas sebuah alur cerita film action menarik yang pastinya akan sangat seru untuk kalian tonton. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Daripada Penasaran, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Pada awal film menampilkan beberapa orang kru dari sebuah TV swasta kaya raya yang datang ke sebuah penjara kelas berat. Kedatangan mereka ini adalah untuk meliput dan juga mengincar seorang tahanan yang berstatus sebagai hukuman mati. Setelah melihat skill pria tersebut, sang bos dari TV ini yang bernama Breaker menyuruh anak buahnya untuk menembus pria tersebut dengan cara membelinya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Di tempat kerjanya, Breaker menyuruh para anak buahnya agar segera bersiap-siap untuk menjalankan sebuah rencana pertunjukan yang dalam waktu 22 jam lagi akan disiarkan secara live. Anak buahnya tersebut diantaranya adalah Eddie, sang pengiklan, dan juga Bella, sang juru musik. Setelah itu, Breaker menemui salah satu krunya yang memegang kendali program bernama Goldie, yang diperlihatkan sedang menyeting tempat pertunjukan yang berada di area pulau kecil, yang sekaligus tempat mereka bernaung saat ini. Diketahui, Goldie menjelaskan bahwa dia telah memasang sedikitnya 80 kamera di setiap sudut hutan untuk bisa lebih mudah membantu pergerakan para peserta. Setelah itu, Breaker kedatangan kekasihnya yang bernama Julia, yang meminta Breaker untuk menemui seorang wartawan wanita bernama Donna. Kedatangan Donna adalah untuk mewawancarai acara pertunjukan yang akan diselenggarakan oleh Breaker. Breaker menjelaskan bahwa dia ternyata ingin menyelenggarakan sebuah pertunjukan pertarungan hidup mati antara 10 orang napi yang berstatus hukuman mati, yang telah dia beli dari setiap penjara di seluruh dunia, yang mana pada acara tersebut nantinya akan disiarkan secara live melalui internet. Breaker juga menjelaskan bahwa pemenang dari pertarungan tersebut nantinya akan mendapatkan imbalan berupa kebebasan permanen dan juga uang tunai yang banyak. Mendengar hal tersebut, Donna pun kemudian mengejek Breaker dengan mengatakannya tak bermoral dan juga ilegal, sebab Donna menganggap Breaker telah berani mempertontonkan acara sadis tersebut di hadapan publik. Namun sayangnya Breaker nampak tak terlalu peduli dengan perkataan Donna tersebut. Saat bicara, Bella dan Eddie datang menemui Breaker dan mengatakan bahwa saat ini dia telah kehilangan salah satu pesertanya yang telah koit duluan karena telah dieksekusi oleh tentara yang melintas. Mendengar hal tersebut, Breaker kemudian menyuruh mereka berdua untuk segera mencari penggantinya. Bella menawarkan seseorang yang berhasil dia temukan, namun Breaker malah menolaknya. Setelah itu, Eddie pun juga menawarkan seorang napi yang dia temukan yang saat ini berada di penjara El Salvador. Mendengar hal tersebut, Breaker pun kemudian menyuruh timnya untuk segera pergi ke tempat tersebut untuk menemuinya. Scene kemudian berganti ke tempat penjara itu, di mana pada tempat ini seorang sipir penjara akan memperkenalkan tahanannya yang sebelumnya telah diincar Breaker. Pria tersebut tak lain dan tak bukan adalah Stone Cold yang saat ini berperan sebagai Jack. Bersama satu orang napi lainnya, Jack diminta untuk melakukan pertarungan melawan seorang napi yang dianggap begitu kuat di penjara ini yang bernama Hashim. Benar saja, dengan begitu mudah Hashim berhasil menjatuhkan peserta lainnya. Namun sayangnya tidak untuk Jack. Keganasan Hashim ternyata tidak ada apa-apanya di hadapan Jack. Dengan beberapa pukulan, Jack berhasil menjatuhkan Hashim yang bertubuh besar tersebut. Can I go now? Breaker yang menyaksikan skill Jack dari jauh begitu tertarik dan kemudian memutuskan untuk merekrutnya. Ke-10 napi tersebut akhirnya berkumpul, di antaranya adalah Jack, Peter, Dominic, Creston, Nick Starley, Helmut, Saiga, seorang wanita bernama Yasanwa, dan terakhir sepasang kekasih yang bernama Paco dan juga Rosa. Jack yang merupakan peserta baru diberitahu Breaker tentang sistem pertarungan yang akan dia jalani. Tak hanya itu, Breaker juga mengungkapkan catatan kriminal Jack sebagai seorang yang bertanggung jawab atas peledakan sebuah gedung di El Salvador yang menewaskan 3 orang. Setelah itu, seorang asisten Breaker yang bernama Baxter datang dan memberitahukan mereka semua bahwa di setiap kaki mereka telah dipasangkan sebuah gelang peledak yang lengkap dengan pemicunya yang akan siap meledak dalam waktu 30 jam setelah pertarungan dimulai. Yang mana, peledak tersebut bisa juga mereka gunakan sebagai cara yang cepat untuk mengalahkan musuh. Tak hanya itu, sebuah pelacak GPS juga ditempelkan pada gelang tersebut. Setelah selesai dengan pidatonya, mereka semua pun akhirnya diterjunkan ke sebuah pulau yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Namun sialnya, pada saat mereka menerjunkan Dominic, kesalahan teknis terjadi. Pria tersebut malah meluncur ke tempat yang salah, yang seketika langsung membuatnya koit. Dominic pun menjadi peserta pertama yang telah tereliminasi. Setelah semuanya berhasil meluncur dengan selamat, tak lama berselang nasib buruk malah menimpa Yasanwa. Wanita tersebut bertemu dengan Helmut yang tiba-tiba muncul dan kemudian langsung menyerangnya. Melihat pertarungan yang tak adil tersebut, Breaker dan timnya sempat mengira Yasanwa akan tersingkir di hadapan Helmut. Helmut yang nafsuan itu akhirnya malah bisa dipukul balik oleh Yasanwa, yang kemudian berhasil membuatnya koit setelah pemicu peledak yang berada di kakinya berhasil ditarik oleh Yasanwa.
Melihat hal tersebut, Breaker begitu merasa happy dengan acara yang dibuatnya, dan kemudian menargetkan agar acaranya tersebut bisa tembus di atas angka 40 juta pelanggan. Kembali ke Pulau Arena, Jack bertemu dengan Paco dan kemudian langsung menyerangnya. Namun, Paco ternyata tak berniat bertarung. Dia menjelaskan bahwa dia hanya ingin menyelamatkan kekasihnya. Mendengar hal tersebut, Jack pun kemudian melepaskannya. Saat ingin pergi, Paco memberikan sebuah kunci yang membuat bogel di tangan Jack akhirnya terlepas. Di tempat lain, Creston yang sedang mencoba melepaskan gelang peledaknya, tiba-tiba melihat helikopter yang menjatuhkan peralatan survival dan juga makanan. Namun sialnya, Saiga tiba-tiba datang dan langsung mengajaknya untuk bergelut. Merasa tak dapat melawan Saiga, Creston kemudian memutuskan untuk kabur setelah berhasil menjebaknya dengan sebuah jaring. Dan saat ingin mengejar Creston yang kabur, Saiga malah bertemu dengan Max Starley yang sedang nyantai. Saiga awalnya ingin mengajak Starley duel, namun Starley yang cerdik itu tiba-tiba malah mengajak Saiga untuk bersekutu. Terlihat, Saiga menyetujui hal tersebut. Di tempat lain, Jack akhirnya bertemu dengan Peter si pria besar. Tanpa banyak bacot, keduanya pun langsung melakukan gelut, yang disaksikan langsung oleh Breaker dan juga timnya. Pertarungan mereka berdua berlangsung begitu epik dan terlihat berimbang. Namun naasnya, saat mereka bergelut hingga terguling hampir mendekati bibir jurang, pemicu peledak di kaki Peter terlepas dan tentu saja akan segera meledak. Menyadari hal tersebut, Peter berusaha mencengkram Jack agar bisa koit bersama-sama. Namun untungnya, Jack berhasil melepaskan cengkraman tersebut dengan sebongkah batu dan kemudian langsung menendangnya jatuh ke jurang bersamaan dengan aktifnya peledak tersebut. Peter pun akhirnya tereliminasi karena telah koit. Atas kejadian tersebut, pelanggan yang menonton acara ini pun kini diperlihatkan telah meningkat sebanyak 12 juta pelanggan. Di tempat lain, pertunjukan gila yang diadakan Breaker saat ini ternyata juga telah mendapat perhatian dari FBI yang berada di markasnya. Salah satu anggota dari mereka mengatakan bahwa pertunjukan tersebut berada di sebuah pulau di Pasifik Selatan. Setelah itu, seorang wanita datang dan memberitahukan tentang identitas Jack yang dia dapatkan dari temannya Jack yang juga menonton pertunjukan tersebut di internet. Wanita tersebut mengungkapkan identitas asli Jack yang bernama Jack Riley, seorang mantan anggota militer yang statusnya kini telah menghilang. Selain itu, Jack juga diketahui mempunyai seorang kekasih yang memiliki 2 orang anak. Mendengar hal tersebut, mereka pun kemudian menghubungi kekasih Jack yang diketahui bernama Sarah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar kehidupan Jack yang ternyata saat ini terlibat dalam pertunjukan tersebut. Setelah selesai berbincang, Sarah kemudian pergi ke sebuah bar milik temannya untuk memastikan kebenaran tersebut. Benar saja, saat dia mengakses situs pertunjukan itu, dia melihat profil Jack yang kini berstatus sebagai peserta. Kembali ke pulau pertunjukan, Rosa akhirnya bertemu dengan kekasihnya yang bernama Paco. Dan saat mereka ingin melepas rindu, Starley tiba-tiba muncul mengganggu mereka. Tak ingin kekasihnya celaka, Paco kemudian berniat untuk melawan Starley. Namun sialnya, Saiga yang kini bersekutu dengan Starley berhasil menyekap Rosa, dan seketika membuat konsentrasi Paco menjadi pecah. Melihat Paco yang tidak fokus, Starley kemudian menyerang kaki Paco dengan sebuah kayu hingga menyebabkan kakinya cedera. Setelah itu, Starley dan Saiga terlihat menyiksa Rosa, tepat di hadapan Paco yang kini telah mereka sekap. Di lain tempat, ketegangan terjadi di markasnya Breaker. Kekasihnya yang bernama Julie tiba-tiba mengatakan agar Breaker segera menghentikan acaranya tersebut yang dinilainya sangat tidak manusiawi. Namun sayangnya, Breaker yang begitu keras kepala menyatakan tetap ada pendiriannya. Terlihat, Goldie rupanya juga tak menyukai acara pertunjukan tersebut. Tak terasa waktu telah memasuki malam hari. Paco yang berhasil kabur dari sekapan Starley bertemu dengan Jack dan menceritakan semua yang terjadi padanya dengan begitu sedih. Di lain tempat, Dominic yang sedang berjalan bertemu dengan Yasanwa yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Mengetahui sang penyerang adalah seorang wanita, Dominic pun merasa tak tega untuk menghabisinya. Sementara itu, Paco yang kini bersama Jack tiba di suatu tempat dan kemudian beristirahat. Breaker yang tak menyukai persahabatan itu kemudian terlihat curang dengan mengirimkan bantuan senjata ke tempat posisi Starley dan Saiga. Sementara itu, Jack yang sedang nyantai berhasil melepaskan pelacak GPS-nya dan membuat Breaker dan timnya kebingungan. Namun, saat dia meninggalkan Paco sendirian, keberadaannya berhasil diketahui Breaker melalui sebuah kamera CCTV. Di kantor FBI, seorang agen yang bernama Brad kembali membahas riwayat hidup Jack yang berhasil mereka dapatkan. Jack yang dulunya merupakan anggota pasukan khusus tersebut, ternyata dulunya mendapatkan tugas untuk memerangi para kartel narkoboy. Namun sialnya, saat operasi berakhir, Jack tertangkap dan kemudian mengasingkan diri dengan memakai identitas baru sebagai Jack Conrad. Hingga sampai pada akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara yang berada di El Salvador. Sementara itu, Jack yang saat ini tidak terlacak GPS ternyata pergi menuju base yang ditempati Breaker dan timnya. Setelah berhasil menyusup sampai ke sebuah menara, Jack menggunakan alat komunikasi yang berada di tempat itu untuk menghubungi kekasihnya. Drama kerinduan pun tersaji dalam scene ini.
Di tengah obrolan, Sarah memberitahu Jack tentang seorang agen FBI yang menghubunginya. Mendengar hal tersebut, Jack kemudian memberitahukan lokasi keberadaannya. Namun sialnya, listrik di tempat tersebut tiba-tiba padam, dikarenakan Brackle yang kini telah menyadari keberadaannya. Menyadari hal tersebut, Jack kemudian kabur setelah para anak buah Brackle datang dan berusaha untuk menghabisinya. Informasi lokasi yang diberikan Jack itu akhirnya diberitahukan Sarah kepada agen Brad, yang kemudian langsung membicarakannya kepada beberapa agen lain yang terlihat cuek terhadap keselamatan Jack. Terlihat, Brad berniat mengajak rekan-rekannya tersebut agar segera mau ikut dengannya untuk menolong Jack yang menurutnya telah berjasa dalam hal melindungi negara mereka. Kembali ke Pulau Pertarungan, Dominic yang sebelumnya bertemu dengan Yasanwa terlihat saat ini sedang bersama, disaksikan oleh Brackle dan juga timnya dari jauh. Mereka berdua terlihat sedang memadu kasih. Namun sayangnya, perhatian yang diberikan Yasanwa ternyata hanyalah jebakan. Saat Dominic sedang asik bercerita tentang masa lalunya, wanita tersebut tiba-tiba menghilang. Dan lebih parahnya lagi, dia berhasil menarik pemicu peledak yang berada di kaki Dominic secara diam-diam. Alhasil, peledak itu pun akhirnya meledak dan tentu saja telah membuat Dominic koit. Sementara di tempat lain, keberadaan Paco diperlihatkan telah berhasil ditemukan oleh Starley dan juga Saiga yang kini kembali menyiksanya. Melihat hal tersebut, Julie kemudian pergi dari tempat itu untuk menemui Goldie, yang nampak juga sudah tak tahan lagi melihat acara tersebut. Mereka berdua kemudian bekerja sama untuk membujuk Brackle agar bisa menghentikan acara itu. Namun, Brackle tentu saja tetap pada pendiriannya untuk meneruskan acara yang kini membuat pelanggannya naik tersebut. Merasa tertekan, Goldie pun kemudian tak ada pilihan lain selain kembali meneruskan pekerjaannya. You make a choice right now. I'm gonna finish the show. Di Pulau Pertarungan, Starley dan Saiga terus menyiksa Paco hingga membuatnya tak berdaya. Hingga kemudian disaksikan oleh Jack yang kembali muncul. Di hadapan Jack, Starley kemudian menghabisi Paco dengan begitu sadis, dan kemudian mengancam Jack akan melakukan hal yang sama kepada dirinya. Mendengar kata-kata tersebut, Jack pun kemudian pergi sambil mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai. Game on. Besoknya, Jack menyusup pergi ke sebuah benteng tua yang ditempati Starley dan juga Saiga. Secara diam-diam, Jack kemudian menemui Saiga dan langsung menyerangnya. Disaksikan langsung oleh Brackle dan juga kekasihnya. Jack berhasil menguasai pertarungan, sampai pada akhirnya Starley datang dan kemudian menyerangnya dengan sebuah busur panah. Merasa tak imbang, Jack pun kemudian berusaha kabur dari dua orang tersebut yang kini berusaha mengejarnya. Jack tiba di sebuah benteng yang lain dan kemudian malah bertemu dengan Yasanwa yang tiba-tiba langsung menyerangnya. Namun sialnya, pertemuan mereka diketahui oleh Starley yang kemudian langsung menyerang mereka dengan sebuah anak panah, yang kemudian tepat mengenai Yasanwa. Disaksikan oleh Brackle dan juga Sarah, Jack yang kini terpojok kembali mendapat serangan dari Saiga yang menyerangnya dengan sebuah molotov hingga membuat benteng tersebut terbakar. Jack berhasil mendapatkan jalan keluar dan kemudian berniat untuk menolong Yasanwa yang terluka. Namun sayangnya wanita tersebut menolak pertolongan Jack dan kemudian malah menarik pemicu peledak yang berada di kakinya. Tak ingin mati konyol, Jack pun kemudian terpaksa meninggalkan wanita tersebut tepat sesaat sebelum peledak di kakinya meledak. Atas hal tersebut, semua orang yang menyaksikan hal itu pun akhirnya berpikir bahwa Jack telah koit, termasuk kekasihnya yang kini sedang nonton bareng. Setelah itu, persekutuan antara Starley dan juga Saiga akhirnya terpecah. Starley yang mengira Jack telah koit memutuskan untuk menghabisi Saiga agar dirinya bisa keluar sebagai pemenang. Namun sialnya saat Saiga mencoba kabur dari kejaran Starley, Jack tiba-tiba muncul dan langsung menghajar pria itu hingga membuat semua pendukungnya yang menonton kembali bersemangat. Di tengah pertarungan, Starley kembali muncul dan kemudian terlihat kembali beraliansi untuk mengalahkan Jack. Untungnya Jack masih mampu menguasai pertarungan meskipun dia harus melawan dua orang sekaligus. Tak hanya itu, Jack akhirnya juga berhasil menghabisi Saiga. Starley yang menyaksikan kejadian tersebut kemudian malah memutuskan untuk kabur, meskipun pada akhirnya Jack berhasil mengejarnya. Saat mereka berhadapan, Starley merasa tak mampu mengalahkan Jack, kemudian memutuskan untuk kembali kabur dengan cara meloncat ke sebuah sungai. Tak ingin kehilangan jejaknya, Jack kemudian juga ikut meloncat ke sungai tersebut. Untungnya mereka berdua berhasil selamat. Di tempat lain, Brackle yang menyukai Starley kembali berbuat curang dengan membantunya mengirimkan sebuah senjata. Saat Jack ingin menghampiri bantuan tersebut, Starley yang telah mendapatkannya lebih dulu itu pun kemudian langsung berniat untuk mengeksekusi Jack. Menyadari situasi yang tak berimbang, Jack pun kemudian memutuskan untuk kabur dengan cara terjun ke dalam sungai dan berhasil menghilang. Starley yang mencari keberadaan Jack bertemu dengan kru Brackle yang sedang mengekspos mereka secara langsung. Tanpa banyak bacot, Starley pun langsung mengeksekusi mereka dan kemudian mengambil senjata yang mereka miliki. Tak lama berselang, Jack yang sebelumnya berhasil kabur kembali muncul dan langsung menghajar Starley. Pertarungan terakhir pun tersaji di antara mereka berdua. Saat
mereka bertarung, Starley berhasil melukai Jack hingga membuatnya tertekan, dan kemudian langsung menyerang Jack dengan sebuah senjata miliknya yang terjatuh sebelumnya. Jack berusaha menghindari serangan Starley, terjatuh dan terguling hingga terpental ke sebuah sungai. Melihat kondisi Jack yang kini terlihat tak bergerak, Stanley dan juga semua orang yang menonton acara itu pun mulai berpikir bahwa Jack telah koit, termasuk kekasihnya yang saat ini sedang diambang kegalauan. Atas hal tersebut, Beckel pun memutuskan bahwa Starley telah keluar sebagai pemenangnya. Alright, you just think about it. Setelah itu, Shin berganti menampilkan Donna yang sedang memutar acara wawancara yang dia lakukan terhadap Beckel. Yang mana dalam wawancara tersebut, semua orang pun kini telah mengetahui tentang ide gila yang dijalankan oleh Beckel saat ini. Di tempat lain, FBI akhirnya berhasil menemukan pula pertunjukan tersebut dan diketahui telah mengirimkan beberapa angkatan laut untuk meringkus Beckel dan juga timnya. Namun sialnya, informasi tersebut juga telah sampai ke telinga Beckel yang kemudian langsung berniat untuk kabur dari pulau itu secara diam-diam tanpa diketahui oleh kru yang lainnya. Goldie yang menyadari akal busuk Beckel kemudian berusaha untuk menghentikannya hingga menyebabkan perdebatan di antara mereka. Beckel yang tak mempedulikan hal itu pun kemudian malah menyuruh Baxter untuk mengeksekusi Goldie hingga membuatnya koit. Setelah itu, Starley yang saat ini dianggap telah memenangkan pertarungan akhirnya tiba di menara kontrol dan bertemu dengan Beckel. Setelah berhasil melepaskan peledak yang berada di kakinya, Starley meminta imbalan atas keberhasilannya dalam pertarungan tersebut. Namun sayangnya Beckel ternyata menolak permintaannya itu dengan alasan dirinya lah yang telah membantu Starley dalam memenangkan pertarungan tersebut. Mendengar hal itu, Starley pun terlihat jengkel. Di tempat lain, Jack yang diduga telah koit ternyata terlihat masih hidup. Sementara itu, pada saat Beckel kembali ke ruang kontrol untuk menemui kekasihnya, di tempat lain Starley yang sedang kesal itu terlihat sedang melakukan pemberontakan dengan berhasil mengeksekusi kedua penjaga yang telah mengawasinya dan kemudian pergi ke ruang kontrol untuk mencari keberadaan Beckel. Semua kru pun dibuat terkejut atas kedatangan si pria ganas tersebut. Tak tanggung-tanggung, Starley juga mengeksekusi semua kru yang berada di tempat tersebut. Di tempat lain, Jack yang berhasil tiba di markasnya Beckel bertemu dengan Beckel dan juga Baxter yang kemudian berniat untuk mengeksekusinya. Namun naasnya, Jack dengan mudah dapat mengatasinya. Melihat Baxter yang telah koit, Beckel pun kemudian memutuskan untuk kabur. Di ruang kontrol, Eddie yang tertinggal sendirian akhirnya juga ikut dieksekusi oleh Starley. Dan saat Starley ingin mengeksekusi Julie, Jack tiba-tiba muncul tepat di belakangnya dan menyuruhnya agar segera menyerah. Merasa tertekan, Starley pun menuruti permintaan Jack tersebut. Starley menceritakan semua tentang masa lalu pahitnya kepada Jack. Namun, Jack yang tak mempedulikan hal tersebut kemudian langsung mengeksekusi Starley hingga membuatnya koit. Setelah itu, Jack langsung bergegas pergi mengejar Beckel yang kabur dengan menggunakan sebuah helikopter. Dengan menggunakan senjata yang dia ambil dari Starley, Jack berusaha untuk menghentikan pelariannya. Namun sayangnya dia gagal. Namun untungnya, Julie tiba-tiba muncul dan memberi Jack sebuah alat peledak bekas milik Starley. Setelah melepas pemicunya, Jack pun langsung melemparkan peledak itu tepat masuk ke dalam helikopter yang ditumpangi Beckel hingga menyebabkan helikopter tersebut meledak dan kemudian terbakar setelah menabrak sebuah tebing. Beckel pun akhirnya koit. Setelah kejadian tersebut, Julie memberi Jack sebuah kunci untuk melepaskan peledak yang berada di kakinya. Jack yang kini telah terbebas itu pun akhirnya memutuskan untuk kembali pulang dan menemui sang pujaan hati yang saat ini mengiranya telah koit. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.